Latar belakang munculnya konsep kolonialisme Prancis di Aljazair dan Tunisia. Bangsa Barat datang ke Afrika memulai dengan tujuan ekonomi dan memperluas pengaruh negaranya di Afrika. Begitupun dengan Prancis yang pada saat itu terus memperluas wilayah kekuasaannya guna melakukan praktek imperialisme dan kolonialisme. Adapun konsep penguasaan Prancis ini dipengaruhi oleh keinginan Prancis untuk mengimbangi kekuasaan Jerman yang pada saat itu sedang mencapai puncaknya. Begitu pula kedatangan Prancis di Aljazair dan Tunisia. Prancis ingin terus memperluas wilayahnya di Afrika, khususnya di Afrika Utara termasuk Aljazair dan Tunisia. Konsep politik kolonial Prancis pada saat itu menjalankan suatu doktrin asimilasi. Hal ini dilakukan guna untuk membuat negara jajahannya menjadi blok Prancis. Tujuan dari politik ini yaitu untuk mengasimilasikan penduduk koloni dengan rangkaian mengintegrasikan daerah kekuasaan Prancis dalam segala aspek kehidupan mulai dari kehidupan politik, sosial, ekonomi, agama, maupun budaya. Maka, di setiap wilayah koloni Prancis memberlakukan pendidikan guna menciptakan penduduk berpendidikan Prancis. Maka Prancis memberikan pendidikan yang baik namun terbatas. Hanya beberapa golongan kecil yang mendapatkan pendidikan tergantung dari kemajuan penduduk tersebut, seperti kepada kelompok bumi putra, golongan elit, dan dibekerjakan bersama dengan pegawai-pegawai Prancis guna membawa kultur Eropa pada umumnya. Kedatangan Prancis di Aljazair dimulai ketika berhentinya ekspansi dari kekuasaan Turki Utsmani di Laut Tengah yang secara langsung kekuasaan Aljazair pun ikut lepas. Kedatangan Prancis pada saat itu juga membuat rakyat Aljazair menjadi terpecah belah dengan membedakan kedua suku yaitu suku Berber dan Arab. Padahal pada awal kedatangannya, Prancis berdalih ingin membebaskan Aljazair dari kekuasaan Turki Utsmani. Namun, pada kenyataannya, Prancis memiliki agenda lain yang tersembunyi khususnya pada bidang politik, ekonomi, dan imperialisme. Pengaruh Prancis pun semakin meluas dalam berbagai bidang dengan maksud menghapus pengaruh-pengaruh dari kekuasaan Turki Utsmani sebelumnya yang masih melekat pada masyarakat Aljazair. Prancis pun mulai mengambil alih kekuasaan dan mulai menerapkan kebijakan-kebijakannya, dimulai dari pelarangan penggunaan bahasa Arab dan diganti dengan bahasa Prancis. Para penguasa Prancis memaksa para masyarakat Prancis untuk menjual tanahnya dengan harga yang sangat rendah. Setelah berhasil menguasai Aljazair, Prancis pun memperluas pengaruhnya ke sebuah daerah sebelah timur Aljazair yaitu Tunis, di mana Tunis merupakan wilayah kekuasaan Imperium Turki sampai ke pertengahan abad ke-19 yang secara de jure Sultan Turki menjadi penguasa di Tunis yang didampingi oleh wakil bernama Sadok Bey. Pada saat itu tidak hanya Prancis yang menaruh perhatian terhadap Tunis, tapi beberapa negara imperialis barat juga menaruh perhatian terhadap Tunis. Dengan mudah pada saat itu Bey mendapat pinjaman-pinjaman dana guna menutupi biaya pemerintahan yang boros. Namun pada tahun 1869, Tunisia dihadapkan pada kebangkrutan. Sejak saat itu persaingan dari Italia, Inggris, dan Prancis semakin memanas, di mana ketiga negara tersebut bertindak sebagai wakil dalam pengawasan terhadap keuangan di Tunis. Setelah diadakannya Kongres Berlin pada tahun 1878, upaya Prancis untuk menguasai Tunis tinggal menunggu tanggal mainnya saja. Hal ini disebabkan karena Prancis bersikap netral pada kongres tersebut. Lalu pada tahun 1881, Perdana Menteri Jules Ferry, seorang tokoh imperialis modern Prancis, mengirim ekspedisi militer dengan biaya 6 juta franc dengan alasan menindas suku-suku Tunis yang mengganggu perbatasan Aljazair. Setelah tentara tersebut mencapai ibu kota, Bey dipaksa untuk menerima protektorat Prancis atas Tunis. Maka perjanjian Bordeaux pada tahun 1881 ditandatangani oleh Bey di bawah ancaman tentara Prancis. Perjanjian Bordeaux ini memberikan kekuasaan bagi orang-orang Prancis untuk mengatur keuangan di Tunis. Pada tahun 1830, Prancis telah menaklukkan Aljazair dan mulai menduduki seluruh negeri. Meskipun pasukan Prancis menghadapi perlawanan dan perang Muslim yang gigih selama tahun-tahun pertama kehadiran mereka, pemerintah Prancis akhirnya memutuskan Aljazair juga akan menjadi lokasi yang sempurna untuk pemukiman Prancis. Kolonialisme pemukim berusaha untuk menggantikan penduduk asli di tanah mereka daripada mengekstraksi nilai lebih dengan mencampurkan tenaga mereka dengan sumber daya alam koloni. Prancis pada akhirnya berhasil mengambil alih sistem pendidikan, pertanian, agama, dan politik Aljazair untuk kebutuhan mereka. Bangsa koloni itu telah menyingkirkan masyarakat bumi putra yang beragama Islam dari jabatan-jabatan tingkat menengah dan atas. Mereka juga terus-menerus melawan setiap upaya pemerintah saat membawakan pembaharuan yang bersifat demokratis.
Efek yang ditimbulkan dari adanya desakan-desakan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan pada kondisi ekonomi hingga sosial yang kentara. Saat Prancis mengalami krisis pada tahun 1870 yang disebabkan karena daerah utara diduduki oleh tentara Prusia, pemerintah mengumumkan Undang-Undang Kremlix. Hak itu secara teoritis diperluas untuk orang-orang Islam juga, akan tetapi hanya segelintir dari mereka yang memakainya karena ada syarat bahwa mereka wajib melepaskan kesetiaannya dari undang-undang Islam. Seluruh orang Islam dianggap sebagai orang taklukan Prancis, serta hanya orang Yahudi saja yang mendapatkan kewarganegaraan. Ketika tahun 1937 dibuatlah Undang-Undang Bloom-Violet, undang-undang ini pun mendapatkan penentangan dari golongan kolonis Prancis. Namun ketika orang-orang Aljazair menepis untuk menjadi bangsa Prancis, bisa dikatakan sebenarnya politik asimilasi yang dipraktekkan di Aljazair itu semata-mata untuk permainan saja. Ketika tahun 1947 di Aljazair membentuk dewan lokal yang disebut dengan Assembly Algerienne. Tugas dewan tersebut mengurus permasalahan yang bersifat lokal, termasuk anggaran belanja yang umumnya hanya untuk menguntungkan para kolonis Eropa. Literatur dan teori anti-kolonial, selain liputan berita tentang revolusi di tempat lain, mulai menembus masyarakat Aljazair dan memicu aksi revolusioner. Pada tahun 1960-an, Aljazair akhirnya menjadi negara merdeka. Pendudukan Prancis di Tunisia terjadi pada masa pemerintahan Mohammed Sadiq Bey. Semenjak perjanjian Bordeaux yang ditandatangani pada tahun 1881, hubungan yang terjadi di antara pemerintah Tunisia dengan para konsul-konsul asing diawasi oleh residen Prancis. Prancis menjanjikan hendak melindungi Bey juga wilayahnya dari serangan-serangan yang dilakukan lawan. Untuk Prancis, perjanjian Bordeaux ini memberikan peluang yang luas untuk mengontrol keuangan Tunisia dan secara de facto pada akhir tahun 1881 daerah Bey sudah diduduki Prancis. Baru pada tahun 1883 Tunisia ditetapkan sebagai wilayah protektorat Prancis. Modal yang diberikan oleh Prancis merupakan modal yang paling besar di antara modal-modal yang ditanam di Tunisia. Untuk memperlancar perekonomian, pemerintah membuat jalan-jalan raya kurang lebih sepanjang 6.000 mil serta jalur kereta api sepanjang 1.300 mil. Bandar-bandar Tunis dan La Goulette diperbaiki disesuaikan dengan kebutuhan kapal-kapal besar. Pada bidang pendidikan, Tunisia lebih maju ketimbang dua daerah kolonial Prancis lainnya. Karena kemajuan lebih pesat sehingga kaum berintelektual mempunyai pengetahuan yang lebih luas serta pengalaman yang lebih mumpuni. Pergerakan kebangsaan lebih dahulu lahir dibandingkan wilayah lainnya. Pemerintah Prancis yang tengah dalam proses melakukan bentuk direct rule sangat menolak adanya pergerakan-pergerakan itu, sehingga timbul beberapa peristiwa pada tahun 1911 saat pemerintah Prancis berupaya untuk memindahkan hak milik tanah-tanah suci milik agama Islam pada orang-orang Eropa. Konflik ini menyebabkan beberapa pemimpin Tunisia diasingkan. Ketika tahun 1920, dibuatlah sebuah partai yang disebut dengan Destour atau Konstitusi, di bawah kepemimpinan Sheikh Talbi. Program yang dimilikinya meminta suatu konstitusi untuk Tunisia yang dibentuk oleh suatu majelis yang beranggotakan wakil-wakil dari Tunisia serta wakil-wakil dari Prancis. Agenda tersebut tidak bisa diterima oleh pemerintah. Tokoh terpandang yang ada pada pergerakan nasional di Tunisia yaitu Habib Bourguiba pada tahun 1934. Ia membentuk Partai Neo Destour yang beragendakan untuk meraih kemerdekaan secara evolusioner. Awalnya meminta suara pada protektorat, lalu otonomi intern dan pada akhirnya mendapatkan kemerdekaan. Setelah menggunakan perlawanan dengan cara yang agresif, pada akhirnya Tunisia pun meraih otonominya pada tahun 1955 serta pada tahun 1956 Tunisia pun akhirnya mendapatkan kemerdekaannya. Selanjutnya, reaksi para penduduk lokal terhadap penjajahan Prancis. Yang pertama, penduduk Aljazair. Nah, sebelum kedatangannya pada tahun 1830 Masehi, populasi penduduk di sana 99% beragama Islam. Kedatangan Prancis sebagai titik tolak perluasan wilayah di benua Afrika setelah mengalami kegagalan mempertahankan kolonialismenya di India dan benua Amerika.
Pada awalnya, penduduk lokal menerima atas diterapkannya kebijakan politik kolonial Prancis di Afrika. Namun, dalam perkembangannya, para penduduk melihat dan merasakan bahwa keberadaan Prancis semakin menguasai mereka mulai dari kebijakan ekonomi, politik, budaya, bahkan hak untuk beragama. Setiap kebijakan yang dikeluarkan menjadi harassment, terutama bagi kaum muslim di sana. Syarat yang bisa melonggarkan mereka hanya perlu berpindah kewarganegaraan dan keyakinan. Perancis menganggap sekolah berbasis agama Islam membahayakan mereka. Alhasil, penerapan kebijakan berbasis kebudayaan Prancis terus dipaksakan, sampai mereka menghapus bahasa Arab dan mengubahnya menjadi wajib berbahasa Prancis, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang pendidikan. Nah, Aljazair merdeka pada tahun 1962 setelah dijajah selama 132 tahun dan melewati perang berdarah pra kemerdekaan yang terjadi selama 7 tahun berturut-turut. Jumlah korban jiwa sebanyak 1 juta orang. Salah satu orang terkenal yang melakukan perlawanan terhadap Prancis adalah Abdul Qadir Al-Jazairi. Aljazair dikenal sebagai negeri 1000 syahid karena pada masa penjajah Prancis ribuan orang tewas dalam mempertahankan agama dan identitasnya. Faktor-faktor tersebut menjadi pemicu terhadap gerakan nasionalisme semakin gigih menuntut pemerintah untuk berdiri sendiri berdasarkan prinsip-prinsip Atlantic Charter, yang isinya mereka menginginkan kebebasan dari segala bentuk kolonialisme Prancis dan terhindar dari tekanan-tekanan kolonis kaum kulit putih. Nah, yang selanjutnya reaksi para penduduk Tunisia. Tunisia telah resmi menjadi salah satu negara di bawah pemerintah kolonial Prancis sejak tahun 1881. Pendudukan Prancis ini terjadi pada masa pemerintahan Muhammad Sadiq Bey. Bey menandatangani perjanjian bahwa Tunisia akan diatur oleh Prancis sejak 12 Mei 1881. Perjanjian ini disebut dengan Perjanjian Bordeaux. Sejak saat itu, Prancis berkuasa setelah bertahun-tahun sebelumnya hanya untuk kegiatan perdagangan dan ekonomi. Setelah Prancis berpartisipasi aktif dalam Perang Dunia I dan juga Perang Dunia II, kendali Prancis atas Tunisia semakin melemah. Banyaknya negara jajahan yang merdeka sejak Perang Dunia II telah menginspirasi para kaum nasionalis, para kaum pemuda untuk menuntut kemerdekaan dari pihak Prancis. Selain itu, kaum nasionalis Tunisia yakin bahwa mereka berada dalam posisi yang baik dan mampu melepaskan diri dari Prancis akibat kekalahan Prancis dalam Perang Dunia Kedua. Perubahan Aljazair. Setelah ada politik Prancis di Aljazair, orang Islam tidak mendapat kewarganegaraan dan hanya orang Yahudi saja yang mendapat kewarganegaraan. Lalu, setelah Prancis menduduki daerah Aljazair, muncullah hak milik tanah. Di tahun 1841, Jenderal Bugeud memberikan nasihat bahwa tanah-tanah yang subur, airnya cukup diambil saja oleh kaum kolonis tanpa menghiraukan pemiliknya yang lebih dahulu. Peraturan 1844 juga menyebutkan bahwa penguasa-penguasa Prancis mengambil tanah-tanah dan dijadikan milik pemerintah Prancis terhadap semua tanah yang kosong, tidak ada bangunan di atasnya, dan ketika penduduk Bumi Putra tidak dapat menunjukkan tanda bukti sah terhadap miliknya sebelum penduduk Prancis. Lalu pada saat itu juga, petani Prancis sudah menggunakan metode modern dan terletak di tepi pantai yang tanahnya sangat subur. Sedangkan untuk kaum pribumi masih menggunakan metode tradisional dan tanahnya juga tidak subur. Selain itu, dalam bidang pendidikan Prancis melakukan perbaikan dengan memperluas sekolah untuk anak-anak Eropa dan Bumi Putra. Orang Islam hanya sedikit yang mengirimkan anaknya ke sekolah tersebut karena lebih memilih untuk sekolah Islam yang mengutamakan kebudayaan Arab daripada sekolah Eropa. Akibatnya, sebagian besar penduduk masih buta huruf. Perubahan di Tunisia. Pemerintahan Prancis di Tunisia tidak dapat bertindak seleluasa seperti di Aljazair. Adat kebiasaan dan lembaga-lembaga lama masih dibiarkan tetap berlangsung terus. Di samping itu, pemerintah memasukkan sistem pemerintahan model Prancis. Adanya Bey di Tunisia menghambat usaha Prancis melaksanakan direct rule atau pola pemerintahan Prancis. Untuk memperlancar perekonomian, pemerintah membuat jalan raya kurang lebih 6.000 mil dan jalan kereta api 1.300 mil. Bandar-bandar Tunis dan La Goulette diperbaiki disesuaikan dengan kebutuhan kapal-kapal besar.
Pemerintah Prancis yang sedang dalam proses melaksanakan sistem direct rule sangat menentang gerakan-gerakan anti-kolonialisme yang bertujuan emansipasi Tunisia sebagai cabang dunia Arab. Akibatnya, terjadi beberapa insiden pada 1911 pada saat pemerintah Prancis berusaha mengalihkan hak milik tanah-tanah suci agama Islam kepada orang-orang Eropa. Bentrokan ini mengakibatkan beberapa pemimpin Tunisia diasingkan.